你跑不掉了。Kembali ke masa sekarang, drone terus berdatangan. Namun untungnya ada perempuan ini yang menembakkan gelombang untuk menjatuhkan drone-drone yang berterbangan. Ternyata perempuan pembunuh bayaran ini sebenarnya datang untuk melindungi kode hijau. Dia bernama Minhe dari kelas S yang memiliki dua kode sekaligus, yaitu merah dan ungu. Ya karena ada organisasi yang bernama Murder Help. Dan di Murder Help ini memiliki beberapa kode warna untuk para anggotanya, yang mana salah satunya untuk tiap anggota diharuskan untuk melindungi kode hijau. Dan yang memiliki kode hijau hanya dua orang saja, yaitu Jong Jin Man yang telah meninggal dan sekarang tinggal tersisa satu lagi, yaitu Jong Ji An. 가늠새 조절, 호흡 가다듬고. Di saat Bae Jong-min akan melihat keadaan karena drone yang berjatuhan, Min-hee langsung masuk ke dalam rumah Jong Ji-an. Lalu ia melumpuhkan Bae Jong-min saat itu juga. Min-hee mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ia datang untuk melindungi kode hijau yaitu Ji-an. Dan ia datang ke tempat ini tidak berniat untuk membunuh Ji-an atau Bae Jong-min. Pada awalnya Ji-an tidak percaya begitu saja dengan orang di hadapannya ini. Apalagi baru saja Min-hee ini menyerang Bae Jong-min dan menyuntikkan sesuatu hingga Bae Jong-min tidak sadarkan diri. Yang mana pada akhirnya Jong Ji-an memberanikan diri untuk melawannya. Lalu setelahnya inilah yang terjadi. 4초. Jong Ji-an dikalahkan dengan mudah oleh Min-hee. Ya karena ilmu bela diri Jong Ji-an masih jauh dari kata seorang ahli. Min-hee mencoba menjelaskan lagi kepada Jong Ji-an bahwasannya ia datang bukan untuk membunuh mereka berdua. Tapi tetap saja Ji-an tidak percaya dengan begitu mudah. Ji-an memasang kuda-kudanya untuk melawan Min-hee. Namun tiba-tiba dan inilah adegan di awal film yang telah kita tonton, yang mana di dalam rumah ini ada Jong Ji-an dan Bae Jong-min yang disudutkan oleh sniper dari jarak jauh. Lalu terlihat juga Min-hee yang sedang bersembunyi di balik dinding. Ia menyalakan bom asap untuk mengaburkan pandangan si sniper. 뭐요? 어째 저런 게 저기서 터져? 아무것도 안 보이니까 연기 좀 싹 다 치워보시겠어요? 예? Namun percuma saja si sniper yang bernama Song Ju ini meminta seseorang agar mengirimkan satu drone yang bertujuan untuk menghilangkan asap yang menghalangi pandangannya. Tak lama berselang, drone itu pun benar-benar datang dan sedikit demi sedikit menghilangkan asap-asap yang ada di dalam rumah itu. Tentu saja Min-hee yang melihat drone yang mencoba menghilangkan asap di dalam rumah ini langsung menembakinya hingga drone itu terjatuh. Namun sayang sekali, akibat drone yang telah menghilangkan sedikit demi sedikit asap di dalam rumah ini memberikan celah untuk Song Ju membidik lagi dengan senjatanya. Song Ju sangat terkejut karena orang yang telah membantu Jong Ji-an adalah Min-hee. Lalu pada saat itu juga Song Ju tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melesatkan pelurunya ke arah Min-hee. Min-hee tertembak di lengan kanannya, pistolnya jatuh ke lantai, dan Ji-an yang menyaksikan semua ini merasa sangat ketakutan. Di atas sana, Pak Kim juga melihat keberadaan Min-hee, yang mana Min-hee adalah anggota Murder Help yang memiliki kode merah dan ungu. Tentu saja Pak Kim yang bersekongkol dengan Song Ju langsung meminta bayaran lebih kepada Song Ju untuk menaikkan bayaran yang akan Pak Kim dan para anak buahnya dapat. Ya karena rencana ini sangatlah beresiko. Dan tentu saja Song Ju langsung mengiyakan permintaan Pak Kim itu demi kelancaran memburu Ji-an keponakan Jong Jin Man. Pada saat itu Ji-an mencoba meraih senjata Min-hee yang telah terjatuh. Namun senjata itu tergeletak di tempat yang terlihat oleh Song Ju si sniper. Yang mana pada akhirnya di saat Ji-an mencoba untuk meraih senjata itu,
Tiba-tiba Songju si sniper melesatkan pelurunya. Jian mencoba berpikir keras, lalu setelahnya Jian mencoba mengatur strategi untuk mencari titik buta si sniper karena Jian akan melakukan perlawanan. Pada akhirnya Jian berhasil bersembunyi di dekat sofa, ya meskipun peluru sebelumnya melesat ke arahnya. Jian merasa kaget karena mendiang sang paman menyimpan sebuah sniper di bawah sofa ini. Lalu setelahnya 약실 오른쪽에 달린 손잡이 당겨서 청알 넣고 namun sayang sekali tembakan Jian meleset mengenai Songju. Meskipun begitu, Songju tetap mengakui kehebatan keponakan Jeong Jinman ini. Jian yang terpental setelah melesatkan peluru ke arah Songju dibantu oleh Minhe untuk bangkit. Dan setelahnya Minhe meminta agar Bae Jongmin dan Jian segera pergi ke gudang untuk bersembunyi. Pada awalnya Jian tidak mau menuruti permintaan Minhe itu. Ya karena Jian belum 100% percaya dengan perempuan di hadapannya ini. Namun tetapi 이제 어떻게 해요? setelah itu Jian akhirnya mulai percaya pada Minhe. Ya karena baru saja Minhe telah menyelamatkan nyawa Bae Jongmin. Minhe meminta agar Jian segera bergegas ke gudang. Yang mana gudang itu berada di tempat tersembunyi di tempat kerja Jeong Jinman. Jian dan Bae Jongmin menggunakan pintu lapis baja untuk berlindung dari lesatan timah panas Songju si sniper. Songju yang melihat kepergian Jian ke arah gudang mencoba menghentikannya. Pertama dengan tembakan yang membuat Bae Jongmin ketakutan. Lalu setelahnya Songju memberitahu Pak Kim bahwa Jian kabur ke arah gudang. Lalu saat itu juga Songju langsung mengarahkan bidikannya kepada Jian yang saat itu agak sedikit terlihat tanpa perlindungan pintu lapis baja. Dan setelahnya, inilah yang terjadi. 你跑不掉了。 Untung saja bertepatan saat itu, Minhe juga berhasil mengarahkan senjatanya ke arah Songju tanpa ia ketahui. Meskipun Minhe meleset, tapi Minhe berhasil membunuh salah satu rekan Songju di atas sana. Pak Kim yang telah mengetahui arah kabur Jian langsung bergegas bersama anak buahnya ke arah gudang. Namun di saat baku tembak terjadi, untung saja Minhe berhasil mengulur sedikit waktu agar Jian berhasil masuk ke gudang yang Minhe maksud. Jian sedikit tertegun dengan pintu yang dilengkapi dengan sebuah kode akses. Ia mencoba beberapa kode seperti tanggal lahir sang paman dan tanggal lahirnya. Namun semua itu percuma saja karena beberapa kode tadi adalah kode yang salah. Tapi untungnya Jian mengingat pamannya waktu dulu yang mana sang paman meminta agar Jian menghafal nomor siswanya. Benar saja ketika Jian memasukkan nomor siswanya, pintu itu seketika terbuka. Lalu ketika Jian dan Jongmin masuk, mereka sangat kagum dengan ruangan rahasia yang disebut Minhe sebagai gudang ini. Apalagi di dalam sini banyak sekali senjata yang sangat tersusun rapi. Namun sayang, rasa kagum itu harus terhenti ya karena Jian dan Bae Jongmin ditodong dengan senjata api oleh seseorang yang bernama Brother. Dan ia menyapa Jeong Jian. 안녕, 정지한? Sementara itu Minhe yang mencoba melindungi Bae Jongmin dan Jian bersiap-siap untuk melawan Pak Kim dan para anak buahnya yang mulai banyak berdatangan. Lalu setelahnya inilah yang terjadi. Ya baku tembak mulai terjadi di dalam gudang ini. Namun Minhe lah yang menjadi ratu karena dia sudah mengetahui banyak tentang lokasi ini. Dan Minhe yang saat ini telah diketahui tempat persembunyiannya oleh Pak Kim langsung turun ke bawah untuk menghabisi mereka semua. Lalu inilah yang terjadi.
Semua anak buah Pak Kim mati di tangan Min-hee dengan begitu cepat dan terungkap fakta yang sebenarnya, yaitu semua orang yang telah menyerang Ji-an adalah anggota Murder Help juga. Namun mereka semua berkhianat termasuk Song-ju dan Pak Kim. Sementara itu di tempat rahasia, Ji-an yang ketakutan merasa aneh kenapa orang yang mengaku bernama brother ini mengenalinya. Dan setelahnya si brother ini melemparkan sebuah borgol kepada Ji-an agar dirinya memborgol Bae Jong-min. Ya karena Bae Jong-min tidak memiliki hak untuk masuk ke ruangan ini. Ji-an dengan perlahan mengambil borgol itu, lalu ia membalikan badannya ke arah Bae Jong-min dan setelahnya Ji-an berhasil melumpuhkan brother saat itu juga. Ya karena Ji-an memiliki sedikit ilmu bela diri yang telah ia pelajari ketika masih duduk di bangku sekolah. Namun betapa kagetnya Ji-an ketika membuka penutup wajah yang mengaku sebagai brother ini. Ya karena wajahnya itu sangat mirip dengan orang terindah yang dulu pernah hadir di hidupnya Ji-an. Kita flashback ke beberapa tahun yang lalu. Suatu hari, Ji-an menghabiskan waktunya untuk mencari hiburan di suatu tempat bersama orang yang ia sukai. Dia bernama Jun Myung. Malam ini Ji-an sangat berterima kasih karena Jun Myung telah membuatnya bahagia. Dan di saat itu juga Jun Myung yang sadar bahwa Ji-an sangat menyukai dirinya, mencoba untuk menciumnya. Esoknya, sepulangnya dari sekolah, Ji-an kerja paruh waktu di restoran burger. Terlihat di sana ada beberapa temannya Ji-an, salah satunya bernama Min Sok. Teman-teman Ji-an ini membahas tentang Ji-an yang hanya hidup dengan pamannya saja. Bahkan, kedua orang tua Ji-an meninggal dengan misterius. Hari demi hari Ji-an lalui dengan latihan bersama Pasin si petarung Muay Thai. Perlahan, kemampuan Ji-an bertarung sudah mulai terlihat. Singkat cerita, ketika Ji-an pulang sendirian melewati sebuah gang, ia melihat temannya Min Sok yang akan dilecehkan oleh beberapa orang pria. Namun ketika pria itu menoleh ke arah Ji-an, seketika Min Sok langsung melarikan diri. Dan akibat itu pun, para pria ini menuntut agar Ji-an yang menjadi gantinya saja. Ya karena Min Sok kabur gara-gara dirinya. Lalu tak disangka, inilah yang terjadi. 오, 씨. 뭐 복싱이야? 뭔데? Setelah Ji-an menumbangkan beberapa orang pria di sana, tiba-tiba sang paman datang untuk membantunya melawan pria yang membawa senjata tajam. Polisi yang sedang patroli datang ke gang ini, ya karena Min Sok yang kabur bergegas untuk melaporkan kejadian malam ini pada para polisi. Lalu ketika Ji-an pergi ke tempat Pasin, ia melihat beberapa polisi dan orang-orang yang berkumpul karena Pasin ternyata telah menipu mereka semua. Pasin telah membawa kabur beberapa uang dari Korea. Tak berselang lama, salah satu polisi yang menggeledah tempat Pasin menemukan sebuah ikat kepala, yang mana ikat kepala itu hadiah dari Pasin untuk Jong Ji-an sebagai tanda bahwa Ji-an telah berhasil lulus menjadi seorang petarung. Kembali ke masa sekarang, di saat Ji-an sedang menginterogasi brother, Ji-an merasa marah karena di ruangan ini banyak sekali layar CCTV yang memantau semua pergerakan dirinya. Ji-an menanyakan sejak kapan brother memantau dirinya melalui layar CCTV ini. Ya tentu saja brother menjelaskan bahwa dirinya di sini sejak tahun 2009 tanggal 20 Juni. Sedangkan Ji-an datang ke tempat ini tanggal 26 Juni tahun 2009. Namun sebelum brother menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba Bae Jong-min menyumpal mulut brother. Lalu setelahnya Bae Jong-min berkeliling untuk melihat semua isi ruangan. Namun tiba-tiba di saat Ji-an dan Bae Jong-min lengah, brother bisa melarikan diri.
Brother mengatakan pada Jian agar jangan terlalu percaya pada Bae Jongmin. Lalu setelahnya ia berlari. Tentu saja Bae Jongmin dan Jian mengejar Brother untuk menangkapnya kembali. Namun sayang sekali Brother sangat cerdik yang mana akhirnya ia bisa mengurung Jian di dalam basement kecil. Lalu setelahnya Brother mengendap-endap untuk mengincar Bae Jongmin. Jian yang melihat Bae Jongmin tertangkap oleh Brother merasa sangat cemas sekali karena Jian takut Bae Jongmin akan dilukai. Brother memborgol Bae Jongmin di sebuah rak dan ia langsung bergegas mendekati basement Jian sambil mengarahkan semua layar agar tertuju ke arahnya. Lalu setelahnya Brother memerintahkan agar Jian membuka laci nomor 2 untuk mengeluarkan buku aturan perjanjian Murder Help. Setelah Jian mengambilnya, Brother langsung membacakan satu persatu peraturan dan perjanjian itu, yang mana pada intinya buku itu tertuju untuk Jian, ya karena Jian adalah pewaris Murder Help yang sah karena pamannya Jong Jinman telah meninggal dunia. Brother menambahkan bahwa dirinya siap melakukan dan menuruti apa saja untuk orang yang menjadi bos Murder Help. Bahkan jika dirinya harus mati, ia rela mengorbankannya. 목숨까지 바칠 것이라 약속한다. Tentu saja Jian yang tidak mau menyia-nyiakan ini langsung menyetujui peraturan dan perjanjian itu untuk menjadi pewaris Murder Help. Dan Jian meminta agar Brother mengeluarkannya dari dalam basement. Singkat cerita, Brother langsung menuruti permintaan tuan barunya ini. Lalu Jian seketika merebut senjata milik Brother dan meminta padanya agar membebaskan Bae Jongmin. Namun Brother tidak ingin menuruti permintaan ini. Brother mengatakan pada Jian agar meminta yang lain saja selain membebaskan Bae Jongmin. Tentu saja Jian merasa heran kenapa Brother mengatakan itu. Lalu Jian bertanya pada Brother kenapa ia tidak mau membebaskan Bae Jongmin. Dan tak disangka inilah jawaban dari Brother. 사장님은 배정민 때문에 죽었다. Brother akhirnya membebaskan Bae Jongmin sesuai permintaan Jong Jian. Namun di sini Jian masih penasaran apakah benar Bae Jongmin adalah pelaku yang telah membunuh pamannya. Tentu saja Bae Jongmin mengelak dengan tuduhan Brother itu, ya karena dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Jong Jinman. 기억 안 나? 나 젊은 쪽 사이트 개설도 돕고 그걸 지워? 삼촌 핸드폰도 찾아서 준 게 나고 그것 때문에 신할. Brother terus mengatakan bahwa Bae Jongmin ini telah berbohong. Bahkan Brother meminta agar Jian membuka file di komputer itu untuk melihat fakta rekaman CCTV bahwa Jongmin adalah orang yang telah membunuh pamannya. Mendengar itu pun Jian langsung bergegas menuju ke arah komputer untuk membuka file yang Brother katakan. Namun Jian berubah pikiran untuk tidak langsung mempercayai Brother. Ya karena pada saat itu Bae Jongmin mengingatkan masa lalu Jian yang selalu ditolong oleh dirinya. Maka akibat itu pun Jian melepaskan Bae Jongmin dan setelahnya meminta agar Brother segera pergi untuk membantu Min-hee yang terluka dan kehabisan peluru. Namun sebelum Brother pergi, ia berpesan agar Jian tidak meninggalkan ruangan ini apapun yang terjadi. Singkat cerita, Brother sudah pergi ke arah Min-hee berada. Tentu saja Min-hee yang melihat kedatangan orang bertopeng langsung menodongkan senjatanya. Lalu inilah yang terjadi. 많이 컸네. 오랜만이에요. Kembali pada Jian dan Bae Jongmin, Bae Jongmin sangat berterima kasih pada Jian karena telah mempercayainya. Namun ketika Jian ingin melepaskan pelukannya, tiba-tiba Bae Jongmin mengatakan bahwa kejadian di masa lalu ketika Jian terkurung adalah ulahnya. Dan setelahnya Bae Jongmin menusukkan alat suntik ke pundak Jong Jian. Sementara di tempat yang berbeda, Songju kedatangan beberapa orang suruhannya. Mereka datang sambil membawa benda yang telah dipesan oleh Songju sebelumnya.
Oke gengs, itu dia alur cerita A Shop for Killers. Gimana, seru kan? Dan buat kalian yang nanya, bang kenapa nggak langsung disatuin aja semua episode? Ya karena series ini itu masih ongoing ya, belum end. Jadi masih ada episode-episode selanjutnya. Dan kebetulan belum rilis ya untuk saat ini. Jadi kalian tunggu aja ya di channel ini untuk updatean episode selanjutnya atau untuk updatean film-film yang lainnya ya di channel Filmin View ini. Oke, see you next time, bye bye.